Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusnul Munajat, NIM 230701868. Program studi Patris Matematika dalam mata kuliah metodologi pembelajaran matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran project based learning atau biasa dikenal dengan PBL. Untuk materi yang kita akan bahas terdiri dari yang pertama ada pengertian PBL, kemudian ada karakteristik PBL, kemudian ada sintak PBL, ada kelebihan PBL, dan juga yang terakhir ada kelemahan PBL. Untuk pengertian project based learning PBL menurut para ahli. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, kita bisa ketahui terlebih dahulu untuk sejarah awal adanya PBL. Pembelajaran berbasis proyek awalnya dikenalkan oleh John Dewey, memungkinkan peserta didik melakukan berbagai pilihan dalam proses pembelajaran. Peserta didik bekerja sama dengan berbagai tugas yang berbeda yang berkaitan dengan proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek bermakna terpadu dan aktif, maka guru menemukan lebih banyak kesempatan menantang peserta didik pada tingkat kemampuan mereka sendiri. Peserta didik menjadi berpengalaman dalam melakukan pekerjaan proyek dan menantang diri mereka sendiri atau sama lain untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, menemukan lebih banyak sumber pembelajaran, dan membuat proyek yang lebih informatif. Untuk pengertian menurut para ahli, ini ada beberapa para ahli yang akan menjelaskannya. Yang pertama dari Goodman dan Stivers. Project based learning atau disingkat PBL adalah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Nah, ini kalau menurut Goodman dan Stiver. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini menurut Afriana. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Jadi intinya kalau yang menurut Afriana itu sendiri, ini lebih ke pengalaman dalam belajarnya. Dan untuk selanjutnya, menurut Grant, project based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Jadi untuk yang menurut Grant, ini peserta didik lebih dituntut untuk menginvestigasi sesuatu yang nantinya itu bisa berbasis riset dan juga akan mengumpulkan dari bobot, nyata, dan juga relevan nantinya. Terus selanjutnya menurut Medwena, model project based learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran baik di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Itu tadi pengertian menurut para ahli. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu karakteristik project based learning atau PBL. Untuk karakteristiknya ada beberapa. Yang pertama yaitu ada melibatkan siswa secara langsung. Jadi untuk karakter yang pertama dari model pembelajaran project
based learning ini harus melibatkan siswa ya, secara langsung ya. Kemudian melibatkan berbagai sumber belajar ya. Mungkin bisa buku ataupun media-media yang lainnya. Kemudian ada bersatu dengan pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi dalam model pembelajaran based learning itu sendiri ya, harus menyatukan ya, dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, baik itu berupa benda ataupun yang lainnya, ataupun bisa berbentuk apapun. Kemudian menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Jadi dalam pembahasan pembelajaran ini nanti bisa dihubungkan ya, dengan dunia nyata. Apa sih fungsinya? Ya, semisal ya, kita belajar sebuah kubus. Nah, di situ kita gabungkan seperti dunia nyata itu seperti apa ya, seperti kayak contoh kardus ataupun tempat barang lainnya yang menyerupai seperti bentuk kubus. Kemudian dilakukan dari waktu ke waktu ya, jadi ya, pembelajaran ini ya, harus dilakukan secara kontinu ya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya ya, agar bisa terlaksana pembelajarannya. Terus kemudian dilaksanakan dengan berbasis penelitian ya. Jadi model pembelajaran ini ya, juga lebih mengedepankan untuk penelitiannya ya. Jadi selain kita mengetahui, kita juga bisa meneliti bahwa apa dan bagaimana nantinya barang tersebut ataupun pembahasan atau pembelajaran tersebut itu bisa terpecahkan. Kemudian diakhiri dengan sebuah produk tertentu ya. Yang dimaksud di sini produk itu bukan produk barang ataupun yang lainnya, akan tetapi diakhiri dengan sebuah produk tertentu itu akan mewujudkan solusi ataupun jawaban dari hasil penelitian yang telah kita pecahkan ya, baik dari pengajar dan juga peserta didik. Oke, jadi itu beberapa karakteristik dari PBL. Kemudian yang selanjutnya yaitu sintak PBL. Ya, ini dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation di tahun 2015 ya. Untuk sintak PBL itu sendiri, step yang pertama ya, yaitu start with the essential question. Ya, jadi yang dimaksud start with the essential question yaitu pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, mengambil topik yang sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Jadi pengajar berusaha agar topik yang diangkat menjadi relevan untuk peserta didiknya. Itu untuk step yang pertama ya. Step yang kedua yaitu design a plan for the project. Jadi yang dimaksud hal tersebut yaitu perencanaan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik ya nantinya diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan ya, baik ada aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Selanjutnya ada step yang ketiga, create a schedule. Ya, pengajar dan peserta didik secara kolaboratif ini harus bisa menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain ya bisa mempersiapkan dengan membuat timeline, kemudian membuat deadline, kemudian membawa peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Ya, jadi harus pengajar mampu membawa peserta didik untuk lebih fokus ke dalam proyek yang dibahasnya. Kemudian meminta peserta didik untuk membuat penjelasan ataupun alasan tentang pemilihan suatu cara tersebut.
Selanjutnya ada monitor the student and the progress of the project. Dalam hal tersebut, pengajar bertanggung jawab untuk bisa melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik. Jadi monitoring yang dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap prosesnya. Terus kemudian untuk yang selanjutnya ada assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai, dan juga membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Untuk yang terakhir yaitu ada evaluate the experience. Untuk hal ini biasanya pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan juga peserta didik ini melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang telah dijalankan, baik secara individu maupun kelompok, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran yang telah dibuatnya. Selanjutnya kita masuk untuk yang kelebihan dari PBL itu sendiri. Ya, di sini saya mengambil dari seorang ahli, yaitu menurut Helm dan Katz dalam Abidin 2001 di halaman 170. Ini memandang model ini memiliki kelebihan, yakni dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan akademik siswa, sosial emosional siswa, dan berbagai keterampilan berpikir untuk dibutuhkan siswa dalam kehidupan nyata. Ya, jadi di dalam hal ini ya seorang siswa dapat mengembangkan kemampuannya ya ketika dan juga sosial emosionalnya, dan juga akan berketerampilan secara berpikir yang bisa menciptakan segala sesuatu yang nantinya bisa bermanfaat di kehidupan nyatanya. Ini untuk kelebihan dari PBL. Ya, kemudian untuk kelemahan PBL itu sendiri, menurut Helm dan Katz dalam buku Abidin 2001 di halaman 170, kelemahan dari model project based learning yakni memerlukan banyak waktu dalam proses pembelajaran. Guru harus selalu memantau setiap aktivitas siswa, jadi aktivitas guru harus lebih ekstra kerja keras dalam mengawasi pada setiap aktivitas siswanya. Jadi dalam kelemahannya itu sendiri, selain waktu yang lama, juga keaktifan yang lebih dari seorang guru sangat diperlukan ya, karena untuk mengawasi para siswa-siswinya untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Baiklah, terima kasih. Dari saya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.